Oke, kita langsung ke bahan-bahannya ya teman-teman. Seperti yang dilihat ini udah ada bahan-bahannya. Nah, ini kita langsung ke bahan pembuatan kuah dulu. Ini ada 7 siung bawang putih. Tapi kalau misalnya siungnya besar-besar seperti ini, kalian cukup pakai 5 atau 4 siung aja ya teman-teman. Nah, ini ada 10 siung bawang merah, 3 lembar daun jeruk, 5 butir kemiri, 1 ruas lengkuas. Ini cukup segini aja. Lalu ini ada jahe 1 ruas juga, ruas besar ya teman-teman. Lalu ada kunyit dan ada lada. Ini kurang lebih ada 20 sampai 25 butir ya teman-teman. Nah, ini ada daun bawang, serai, daun seledri, ini secukupnya aja. Ini tomat, nanti ini untuk bahan tambahan aja. Dan ini cabai. Nah, untuk cabai ini nanti kalau misalnya kalian yang suka pedas bisa ditambahkan cabainya ya teman-teman. Jadi ini nggak aku campurin ke kuah ya teman-teman. Jadi untuk bahan kuah cukup ini aja. Kita lanjut ke dagingnya. Nah, bahan utamanya itu karena kita mau buat soto ayam, jadi harus ada daging ayamnya ya teman-teman. Ini aku kasih ceker ke dalam kuahnya karena aku suka banget sama ceker. Jadi aku tambahin ya. Oke, lanjut. Nah, untuk ini nanti bahan campurannya. Jadi kalau kuahnya udah siap, ini tinggal kita campurin aja. Ada kol, ini aku udah iris tipis. Terus ini aku pakainya bukan bihun ya teman-teman, jadi aku pakainya soun. Kalaupun kalian mau pakai bihun jagung. Tapi karena aku lebih suka soun, jadi aku pakainya soun. Ini ada telur. Ini tambahan aja. Kalau kalian suka ya ditambahin, kalau enggak ya nggak apa-apa nggak ditambahin. Sama ini juga ada daun bawang sama daun seledri. Ini udah aku iris tipis-tipis. Nanti tambahannya ada garam dan mecin secukupnya ya teman-teman. Nah, aku lupa teman-teman, ini ada bawang goreng. Nanti ini untuk ditaburi di atas sotonya. Ini aku beli, jadi kalian bisa buat sendiri ya teman-teman. Lebih praktis ya aku beli aja. Satu lagi ketinggalan nih, jeruk. Ini nanti untuk kita peraskan setelah sotonya udah tersaji. Oke, untuk bahan-bahannya ini aja. Untuk langkah awal ini kita akan rebus dulu ayamnya ini ya teman-teman. Jadi ini akan aku rebus. Untuk ayam, ceker dan kulitnya itu aku rebus secara berbarengan. Oh ya teman-teman, di sini untuk air rebusannya ini sengaja aku banyakin ya teman-teman. Jadi nanti ini akan aku pakai juga untuk bahan kuah ya teman-teman. Ini kita diamkan sampai si ayamnya ini matang. Nah teman-teman, sebelum kita blender, jadi ini akan kita ongseng dulu sedikit, sebentar aja ya teman-teman, sampai dia layu aja, nggak perlu sampai dia matang banget, sampai layu aja. Fungsinya kenapa teman-teman? Jadi di sini nanti biar aromanya lebih keluar ya teman-teman. Nah, ini sambil kita aduk. Nah, untuk apinya di sini aku pakai cenderung kecil ya teman-teman, jadi nggak usah besar-besar. Ini karena aku gorengnya itu nggak matang banget, jadi sampai ini layu aja ya teman-teman. Kalau misalnya udah layu itu bisa langsung kalian angkat aja dan bisa langsung di blender ya. Oke teman-teman, ini udah aku angkat ya teman-teman. Jadi hasilnya seperti ini aja, sampai layu aja, jadi nggak harus matang banget atau berwarna kekuningan. Nah, ini udah cukup. Kita akan ulek semua bumbu atau semua bahan kuahnya ya teman-teman. Ini kita mulai dari lada. Ini akan kita campurkan semua bumbu sampai benar-benar halus ya teman-teman.
Nah, udah seperti ini aja. Setelah ini aku akan masuk ke ayamnya lagi ya teman-teman. Jadi ini aku tinggalin dulu, aku sisihin. Habis ini kita masuk ke ayam yang direbus tadi. Nah, ini udah mateng. Jadi untuk ayamnya ini yang aku angkat itu daging ayamnya aja sama kulitnya teman-teman. Untuk cekernya ini aku tinggalin seperti yang aku bilang di awal. Ini airnya aku tambahin lagi teman-teman, karena di sini aku mau buat kuahnya. Setelah ini ayamnya akan kita goreng dan nanti akan kita suwir ya teman-teman. Nah, kita masuk ke pembuatan bumbu. Ini bumbu yang udah kita haluskan tadi, ini akan kita tumis dulu sampai si bumbu ini benar-benar harum ya teman-teman, benar-benar matang. Karena kenapa, kalau nggak matang nanti akan berpengaruh ke aroma kuahnya, jadi nanti kurang enak ya teman-teman. Aromanya udah mulai keluar ya teman-teman, udah wangi banget. Ini aku masukin serai, daun jeruk, lalu aku masukin lagi seledri dan daun bawang. Ini akan aku campurkan. Setelah ini akan aku masukkan ke air rebusan ayam tadi. Jadi nanti kita tinggal nambah airnya aja untuk kuahnya ya teman-teman. Setelah ini kita tambahin lagi airnya ya teman-teman, tapi kalau misalnya kalian nggak mau ditambahin lagi airnya nggak masalah teman-teman. Setelah ini tahap selanjutnya kita didihkan si kuah ini sampai mendidih. Kalau dia udah mendidih berarti sudah matang. Nah, ini udah mendidih ya teman-teman. Ini udah mateng, tapi di sini aku belum tambahin mecin sama garam. Jadi di sini aku tambahin dulu mecin dan garam secukupnya. Oke, aku tambahin mecin, garam secukupnya. Jangan lupa teman-teman untuk dicicipi setelah ini ya teman-teman. Oke teman-teman, ini udah cukup dan ini juga udah mendidih ya teman-teman, udah mateng. Nah, setelah ini kita masuk ke proses peracikan. Kita langsung racik ya. Oke, ini kita udah masuk ke tahap peracikan. Nah, untuk awalnya kita akan masukkan irisan kol, lalu soun. Nah, di sini untuk sounnya itu aku saranin nih buat kalian yang mau buat soto, itu pakainya soun ya teman-teman. Jangan pakai bihun, karena bihun itu teksturnya beda sama soun. Biasanya kalau untuk bihun itu dipakai untuk bakso, bukan untuk soto. Lalu masukin lagi ayam suwir yang udah kita suwir kayak gini, ayam goreng tadi yang udah kita suwir ya maksud aku. Lalu di sini aku tambahin lagi itu irisan tomat. Nah, untuk tomat teman-teman kalau kalian nggak suka nggak apa-apa, nggak dikasih ini. Tapi kalau kalian suka ya sok dikasih aja, nggak apa-apa. Lalu aku akan tambahin di sini untuk daun bawang dan daun seledri yang udah kita iris tadi. Lalu aku tambahin lagi telur. Ini aku masukin setengah aja telurnya. Nah, ini udah selesai teman-teman. Jadi ini tinggal tahap pemberian kuah. Jadi kuahnya akan kita tuang perlahan aja. Aku tambahin ceker ya, karena di sini aku suka banget sama ceker. Ini udah cukup ya teman-teman, ini udah selesai. Kita tinggal tambahin bawang goreng, taburin bawang goreng sama perasan jeruk nipis. Kalau untuk perasan jeruk nipis ini untuk penambah rasa aja, penyedap rasa maksud aku.
Oke, finish. Ini udah selesai. Nah, ini dia soto ayam dapur keluarga kita. Nah, buat kalian nih yang bilang, "Kak, sekali-kali dong bikin tutorial masakan itu pakai bahasa Palembang." Oke, ini aku akan pakai bahasa Palembang ya, teman-teman. Nah, ini udah siap. Tinggal kita tambah cabai sama kecap. Nah, untuk cabai nih kalau kalian suka tambah, kalau udah suka ya udah usah lah ditambah. Nah, menurut aku ya kawan-kawan, kuncinya masak itu udah banyak kalian berani mencoba, berani main bumbu. Kalau kalian tidak berani mencoba, kapan kalian nak pacak-pacak? Di sini kan ada nih tutorialnya. Ya tonton deh di sini di dapur keluarga kita. Jangan lupa juga di like, di komen, di subscribe supaya berkembang. Dan selamat mencoba.